Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari buku Dunia Baru Islam yang ditulis oleh Lord Rothschild. Memasuki bab pendahuluan. Pendahuluan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1000 Masehi, hubungan Islam dan Nasrani bertambah baik. Rasa dendam akibat invasi Islam sudah lenyap di hati. Batas-batas geografis antara dunia Islam dan Nasrani telah tetap. Tak ada lagi keinginan salah satu pihak hendak memasuki daerah lain. Tak ada lagi persoalan serius selain Spanyol yang masih menjadi daerah pertarungan antara Islam dan Nasrani. Malahan Andalusia dapat dikatakan front pemisah antara daerah Islam dan Nasrani. Hubungan antara umat Islam dan Nasrani umumnya memperlihatkan kenyataan-kenyataan yang lebih ramah. Jika hubungan persaudaraan itu dapat dipertahankan terus-menerus, pastilah akan mendatangkan kebahagiaan yang besar sekali bagi peradaban manusia. Dunia Islam pada waktu itu tetap lebih maju dalam pengetahuan dan kebudayaan daripada Eropa Barat. Walaupun peradaban Arab sedang membeku, sementara itu Nasrani Barat sekalipun bodoh, kasar, dan biadab, tengah menjurus kepada kehidupan yang penuh dan jelas, bercita-cita kepada hal-hal yang baik. Manakala persahabatan yang timbul antara Timur dan Barat dalam abad ke-19 terus berkembang, kedua dunia itu akan memperoleh manfaat yang besar. Di Barat, pengaruh kebudayaan Arab yang mengandung ilmu pengetahuan kuno, Yunani, dan Romawi mungkin dapat lebih dahulu melahirkan Renaissance kita. Sedang pengaruh abad pertengahan Barat di Timur dengan semangatnya yang penuh mungkin dapat menyelamatkan peradaban Islam dari kehancuran dan kemusnahan yang melandanya. Tapi tidak terjadi demikian. Dalam dunia Islam, orang Arab yang baik budi, berjiwa lemah lembut, diganti oleh orang Turki yang fanatik dan kasar. Kembalilah Islam menjadi agresif, tidak seperti dahulu cita-citanya, tetapi semata-mata karena kebengisan untuk perampasan dan pemusnahan. Sejak itu terjadilah pertarungan hebat antara peradaban yang diharapkan dan kebiadaban yang kasar tak kenal ampun. Peperangan ini berlangsung beberapa abad lamanya. Perang salib tidak lain dari serangan balasan Barat terhadap serangan Turki kepada orang Nasrani yang berlangsung selama 600 tahun dan baru berakhir secara pasti di perbentengan Wina pada tahun 1683. Dengan sendirinya, akibat permusuhan yang berabad-abad itu makin bertambah dalam dendam dan kefanatikan dalam hubungan antara Islam dan Nasrani. Nasionalis Turki, Mustafa Kemal, dan kekejaman pasukan-pasukan Yunani di Asia Kecil yang kita baca dalam surat-surat kabar tidak lain daripada lanjutan kekejaman masing-masing orang Turki dan tentara salib di Palestina 800 tahun yang lalu. Buku ini tidak langsung membahas secara detail peperangan-peperangan antara orang-orang Turki dan orang-orang Nasrani. Yang harus diingat bahwa peperangan-peperangan itu sendiri senantiasa jadi penghalang kekal antara Timur dan Barat. Adapun Islam Timur dengan peradaban Arabnya yang tengah runtuh tunduk di bawah tindasan Turki, sekarang ini kelihatannya mengalami nasib yang lebih parah lagi. Nasib malang itu juga berasal dari Torania. Menjelang akhir abad ke-12, suku-suku bagian timur
Bangsa Tarania dipersatukan oleh pemimpin yang jenial dan perkasa bernama Genghis Khan. Dengan memakai gelar yang menggetarkan raja yang tak terkalahkan, pemimpin kejam ini mulai geraknya merampas dunia. Mula-mula ia menyapu bersih Tiongkok Utara, dikacaunya tanpa kenal batas. Kemudian ia menghadapkan pemusnahan arah ke barat. Itulah kebangkitan orang-orang Mongol yang amat mengejutkan. Mendengar namanya saja masih memualkan umat manusia yang beradab. Dengan membawa bersama mereka insinyur-insinyur Tionghoa yang cakap, yang mempergunakan misyu untuk menghancurkan kota-kota yang berbenteng, Genghis Khan dan pasukan berkudanya ternyata tak terlawan di mana-mana. Bangsa Mongol adalah orang-orang biadab yang paling menggetarkan yang pernah dialami dunia. Tujuan mereka tidaklah menaklukkan untuk menduduki daerah, juga tidak untuk merampok saja, tetapi terutama untuk menumpahkan darah dan menghancurkan negeri. Kesukaan mereka menyembelih seluruh penduduk, meratakan kota-kota dengan tanah, sehingga negeri-negeri berantakan. Sesudah itu mereka berangkat lagi ke negeri-negeri lain. Genghis Khan meninggal setelah beberapa tahun gerak majunya barat. Tetapi pengganti-penggantinya tidak kalah dalam meneruskan kerjanya. Baik Nasrani maupun Islam ditimpa oleh bencana Mongol yang dahsyat. Seluruh Eropa Timur telah diperkosa dan dijadikan barbar lagi. Bangsa Rusia sampai sekarang masih menunjukkan bekas-bekas yang buruk yang ditimbulkan oleh bangsa Mongol. Tetapi kebinasaan Nasrani tidaklah sebanding dengan kebinasaan yang menimpa dunia Islam. Bangsa Mongol tak pernah menembus perbatasan Polandia, Eropa Barat. Pusat peradaban Barat tak kena bencana. Tidak demikian dengan dunia Islam. Laksana badai topan dahsyat yang bertiup dari timur laut, pasukan Mongol menyapu dunia Islam. Dari India sampai ke Mesir, mereka merampok, membunuh dan menghancurkan. Peradaban abad pertengahan Parsi yang berkembang tengah berjuang membebaskan diri dari gangguan Turki, dilanda rata oleh pasukan-pasukan Mongol. Kemudian mereka maju untuk menyelesaikan nasib pusat kebudayaan Islam Baghdad. Baghdad ketika itu sudah kehilangan sebagian besar kemegahan dan kemuliaan yang dimilikinya semasa Harun ar-Rasyid dengan jutaan penduduknya. Meskipun demikian, Baghdad masih tetap kota besar dan ibu kota kedudukan khalifah, merupakan pusat peradaban Arab. Maka pada tahun 1258 Masehi, datanglah serbuan Mongol, menyembelih seluruh penduduknya dan menyapu Baghdad bersih dari permukaan bumi. Tetapi ini belumlah puncak bencana. Baghdad adalah ibu kota Mesopotamia, daerah antara dua sungai. Dia ini semenjak awal sejarah direbut dari Rowo dan gurun pasir oleh ketekunan kerja rakyat yang hampir dilupakan. Mereka dengan ketekunan yang luar biasa membangun sistem irigasi yang perkasa yang membuat Mesopotamia menjadi kebun abadi dan gudang gandum dunia. Abad demi abad berlalu dan Mesopotamia telah banyak mengenal penguasa, tetapi semua penakluk itu menghargai irigasi tersebut, bahkan mencintainya, yang merupakan pusat kemakmuran. Bangunan-bangunan inilah yang dihancurkan oleh bangsa Mongol, seluruhnya dengan segala senang hati. Musnahlah semua peradaban dunia yang tertua, pangkal kebudayaan umat manusia. Usaha umat manusia yang terus-menerus selama paling kurang 8.000 tahun menjadi sirna, dan menjadilah Mesopotamia daerah tak sehat yang berlanjut sampai hari ini. Ia kering kalau air surut dan menjadi sarang penyakit apabila datang banjir. Desa-desa yang berlumpur dan hina menjadi tempat kediaman kaum tani yang miskin, tempat lintasan pengembara Baduy mengembalakan ternaknya di bekas kebun-kebun zaman purba. Kehancuran Baghdad merupakan pukulan yang menentukan bagi peradaban Arab, lebih-lebih di timur, dan sebelumnya ia juga telah menerima pukulan hebat di barat.
melintasi Afrika Utara pada awal sejarahnya. Islam menumbuhkan akar yang kukuh di Spanyol. Perkembangannya di situ sedemikian rupa sehingga kebudayaan Islam Spanyol setingkat dengan di dunia Islam bagian timur. Ibu kota Islam Spanyol, Cordova, tempat kedudukan khalifah, kota megah yang agaknya lebih mengagumkan daripada Baghdad, sekalipun Islam Spanyol hidup aman sentosa berabad-abad lamanya. Ia membatasi daerah Nasrani di pegunungan sebelah utara negeri itu. Tetapi ketika tenaga bangsa Arab mulai lemah, orang Nasrani mendesak orang Islam ke arah selatan. Dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1213 Masehi, hancurlah Islam Spanyol. Sesudah itu tidak merupakan persoalan lagi bahwa bagi orang-orang Nasrani yang tengah dalam kemenangan itu untuk merebut kedudukan Islam Spanyol lainnya. Cordova sendiri jatuh tidak lama sesudah itu, yang membawa bersamanya kejayaan Islam Spanyol. Sebab orang-orang Nasrani Spanyol yang fanatik membinasakan kebudayaan Arab sama hebatnya seperti yang dilakukan bangsa Mongol. Sesungguhnya sebagian umat Islam Spanyol bertahan di Granada di ujung selatan sampai tahun waktu Columbus menemukan Amerika. Tetapi ini merupakan kurun yang tak berarti karena peradaban Arab di barat sesungguhnya telah musnah sama sekali. Sementara itu Islam Timur menderita terus di bawah tindasan bangsa Mongol. Serbuan Mongol gelombang demi gelombang menyapu negeri tersebut. Penyerbuan terakhir pada permulaan abad ke dipimpin oleh Timur Leng yang terkenal bengisnya. Pada masa itu, bangsa Mongol yang di bagian barat telah memeluk Islam, tetapi hal ini tidak membawa perubahan pada tingkah lakunya. Untuk menyatakan bahwa Timur Leng mengikuti jejak neneknya, Genghis Khan, haruslah dicatat bahwa yang paling disukainya ialah menyusun piramid dari tengkorak manusia. Prestasinya yang terbesar dalam hal ini ialah berupa tumpukan 70.000 tengkorak manusia setelah penyerbuan kota Parsi, Isfahan. Setelah perkosaan Mongol, Islam Timur yang telah binasa dan tak berpenduduk itu jatuh di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah Osmanli, berasal hanya dari salah satu dari banyak gerombolan Turki yang memasuki Asia Kecil setelah kekuasaan Romawi Bizantium jatuh. Mereka memperoleh kebesarannya terutama dari rentetan panjang sultan-sultannya yang perkasa, yang secara berangsur-angsur menaklukkan tetangganya, suku-suku Turki lainnya. Lalu mereka pergunakan tenaga yang sudah diperkukuh itu untuk ambisinya menaklukkan dunia timur maupun barat. Pada tahun 1453 Masehi, Turki menyerang memadamkan Imperium Bizantium dengan menaklukkan Konstantinopel, dan dalam abad berikutnya Islam Timur dikalahkannya pula. Mulai dari Parsi sampai Maroko, ditundukkannya seluruh Jazirah Balkan, lalu maju melintas Hongaria sampai ke benteng Wina. Tidak seperti saudara sepupunya Mongol, Turki Utsmani membangun imperium yang lebih lama usianya. Imperium itu merupakan kerajaan tanpa peradaban. Hal ini disebabkan mereka hanya sedikit mengenal kebudayaan. Satu-satunya yang mereka hargai hanyalah kemajuan militer. Dalam peperangan mereka diakui sebagai bangsa yang kuat, berani, dan tabah. Pada permulaan kemegahan dan kekuasaannya, Turki memiliki pasukan meriam yang terbaik dan infanteri yang terkuat di dunia. Mereka merupakan ancaman yang mengejutkan bagi Eropa. Pada masa itu, Eropa mulai bangun dan menuju kemajuan yang nyata dan bergerak ke tingkat peradaban yang lebih tinggi.
Sementara itu, Islam Timur sedang tenggelam di bawah tindasan Mongol dan militerisme Turki. Dan Nasrani Barat sedang melakukan gerakan Renaissance-nya. Di samping itu, mereka menemukan Amerika dan jalan laut ke India. Akibat dari penemuan ini sungguh tak terkirakan nilainya. Tatkala Columbus dan Vasco da Gama melakukan perjalanan laut yang termasyhur menjelang akhir abad ke peradaban barat sudah terkepung dalam lingkaran yang sempit di bagian barat Eropa Tengah. Peradaban tersebut tengah melakukan perjuangan bertahan tanpa banyak harapan terhadap pasukan-pasukan Torani. Rusia pada waktu itu sedang diinjak-injak di bawah telapak bangsa Tartar Mongol. Sementara itu orang Turki sedang bergerak dengan tenaga perangnya yang lengkap, maju dengan jaya dari jurusan tenggara dan mengancam tepat di jantung Eropa. Demikian kuat Torania menggenggam Asia, Afrika Utara dan bagian timur Eropa sehingga peradaban barat hampir-hampir tak dapat mempertahankan diri. Peradaban itu berjuang dengan dahsyat dengan punggungnya menghadap dinding-dinding samudra yang tak terbatas. Hampir tak sanggup kita membayangkannya betapa anggapan nenek moyang kita terhadap samudra. Bagi mereka ia merupakan kehadiran yang menakutkan, tempat kediaman gelap dan mengerikan. Tidaklah mengherankan apabila Eropa pada abad pertengahan merupakan daerah statis. Ia harus menghadapi serangan-serangan kejam dari Asia, sedangkan di belakangnya adalah kekosongan, yaitu lautan. Lalu dengan sekejap mata, dinding laut itu berubah menjadi jalan raya, dan Eropa yang terdesak ke pojok itu menjadi yang dipertuan di laut, dan dengan demikian yang dipertuan dunia. Terjadilah perputaran nasib yang maha hebat dalam sejarah seluruh umat manusia. Kalau tadinya Eropa menghadapi kegagahan dan ketangguhan Asia dengan putus asa terhadap siapa kemenangan tak mungkin tercapai dengan serangan langsung, sekarang orang Eropa dapat memandangnya enteng. Lebih-lebih lagi neraca sumber bahan-bahan perubah. Bagi keuntungan Eropa, daerah-daerah baru terbuka, mereka dapat memperoleh kekayaan yang tak berhingga untuk menghidupkan negerinya. Maka tak lama sesudah itu mulailah kemajuan Eropa yang mengatasi Asia. Apa artinya sumber-sumber bagi Islam Timur yang rapuh itu bila dibandingkan dengan sumber-sumber dari Amerika dan Kepulauan Hindia yang telah jatuh ke tangan Eropa? Demikianlah peradaban Barat mulai hidup dan bersemangat. Ia melebur rantai abad pertengahan yang tadinya membelenggu, menggenggam azimat ilmu pengetahuan dan maju ke arah zaman modern. Tetapi semuanya ini tidak menggerakkan Islam. Islam Timur membungkus dirinya dengan peradaban Arab dan terus melanjutkan ketinggalannya. Sampai-sampai tenaga militer pun lenyap sebab orang Turki jatuh menjadi masa bodoh dan tidak lagi memperkembang teknik perang. Buat sementara Barat sibuk dengan perselisihan-perselisihan dalam negerinya, ia sangsi untuk menyerang Timur. Demikian besar prestasi nama Utsmania, tetapi kekalahan besar dalam serangannya ke Benteng Wina tahun 1683 menyatakan kepada Barat bahwa kerajaan Utsmania telah mundur jauh sekali. Semenjak itu, berulang kali kerajaan Utsmania diserang sejadi-jadinya oleh Barat. Ia hanya terpelihara dari keruntuhan karena kedengkian di antara kerajaan-kerajaan Barat yang memperebutkan rampasan perang yang berasal dari Turki. Sekalipun demikian, baru di abad berikutnya dunia Islam sebagai keseluruhan merasa berat serangan berat. Selama abad ke-18, Barat sudah mulai menyerang ujung garis medan pertempuran Islam di Eropa Timur dan di Kepulauan Hindia. Tetapi sebagian besar dunia Islam, dari Maroko sampai Asia Tengah, umumnya masih tetap belum diganggu.
Dunia Islam tidak berhasil mempergunakan kesempatan yang masih ada. Ia terus terbenam dalam sikap masa bodoh, memandang hina orang kafir Eropa. Mereka menerima saja kekalahan-kekalahan sebagai kehendak Allah yang tidak mungkin ditolak. Islam melanjutkan kehidupan lamanya tanpa mengetahui atau ingin mengetahui apapun tentang ide atau kemajuan Barat. Demikianlah keadaan Islam menghadapi Eropa pada abad ke-19. Eropa disemangatkan oleh revolusi industri. Ia dipersenjatai yang tak pernah sebelumnya terjadi oleh ilmu-ilmu modern dan penemuan-penemuan yang membuka rahasia-rahasia alam dan menempatkan di tangannya yang agresif senjata-senjata yang sampai waktu itu tak pernah diimpikan. Hasilnya sudah dapat diramalkan sebelumnya. Satu demi satu negara-negara Islam yang telah rapuh itu jatuh oleh serangan Barat. Dan dalam waktu pendek, kerajaan-kerajaan besar Eropa sudah membagi-bagi seluruh dunia Islam. Inggris merebut India dan Mesir. Rusia menyeberangi Kaukasus dan menguasai Asia Tengah. Perancis menaklukkan Afrika Utara, sedang bangsa-bangsa Eropa lainnya mendapat pula bagiannya dari warisan Islam. Perang dunia mempersaksikan babakan terakhir proses penaklukan ini. Syarat-syarat perjanjian damai yang merupakan penutup proses tersebut menghapuskan kerajaan Turki, dan semenjak itu tak sebuah pun lagi kerajaan Islam yang benar-benar merdeka. Maka selesailah penaklukan dunia Islam di atas kertas. Di atas kertas, sebab pada waktu kemenangannya itu benar dominasi Barat mendapat tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ratusan tahun kemenangan Barat, terjadi pergolakan batin yang luar biasa dalam dunia Islam. Pasang naik agresi Barat akhirnya menggerakkan Timur yang jumud itu. Islam menjadi sadar akan keruntuhannya. Dengan kesadaran itu, bergeraklah jiwanya tersintak dari kelalaiannya. Bangkitlah semangat 250 juta pengikut Nabi Muhammad SAW dari Maroko sampai ke Tiongkok dan Turkistan sampai di Kongo. Cetusan pertama api kesadaran menjala di padang pasir Jazirah Arab, tempat lahir Islam. Di sini pada awal abad ke-19 lahir gerakan Wahabi untuk reformasi Islam. Kemudian gerakan itu berkembang menjadi kebangkitan Islam yang menyebar luas. Akhirnya menjelma menjadi gerakan pan-Islamisme. Di samping gerakan dari dalam, juga ada dorongan yang hebat dari luar, dari Barat sendiri. Di antara rangsangan dari luar itu, misalnya ide tentang pemerintahan parlementer, nasionalisme, pendidikan ilmiah, industrialisme, bahkan sampai kepada konsep-konsep yang modern sekali, seperti feminisme, sosialisme, dan boljuwisme, terdorong oleh interaksi dari tenaga-tenaga itu dan didesak oleh tekanan agresi Eropa yang tak henti-hentinya. Dunia Islam makin bangkit, hidup bergerak. Pula Perang Dunia menyadarkannya akan potensi yang luar biasa, dan Islam dewasa ini tengah tumbuh dengan tenaga perkasa, membentuk dunia baru Islam. Tenaga-tenaga apakah yang akan membentuk Islam masa depan? Untuk menganalisa dan menyelidiki hal itulah buku ini dipersembahkan. Demikianlah pendahuluan yang ditulis oleh Love Stoddard. Bagaimana naik turunnya kekhalifahan Islam, kekuatan Islam pada zaman itu membuat bangkitnya Islam di kemudian hari, yang dicetuskan atas kesadaran bagi umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW, yang sampai akhirnya tercetuslah di padang pasir Jazirah Arab, tempat lahir Islam. Lahirlah gerakan untuk reformasi Islam
yang dipelopori oleh gerakan Wahabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.